Insyaallah kita akan melanjutkan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sahih Fadailul A'mal min kitab Sahihil Jami' lil Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan, tersisa beberapa hadis pada bab ini, yaitu keutamaan tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kita pada malam hari ini hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau meriwayatkan. Jadi ini bukti bahwasanya Abu Hurairah sangat banyak meriwayatkan hadis. Di bab ini saja beliau yang paling banyak hadis beliau riwayatkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Dibuka pintu-pintu surga pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi dari penggalan hadis ini menunjukkan bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sudah siap. Surga Allah Subhanahu wa taala sudah menanti para penduduknya, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana peristiwa penciptaan surga dan neraka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk melihat surga tersebut. Maka malaikat yang disuruh tersebut kembali kepada Allah dan ditanya bagaimana tentang surga tersebut, bagaimana tentang kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka malaikat tersebut mengatakan, tidak ada seorang hambamu ya Rabb yang mengetahui, yang mendengarkan tentang surga tersebut, kecuali dia akan berusaha, kecuali dia akan memasukinya, kecuali dia akan berusaha maksimal untuk bisa memasuki surga tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menetapkan jalan, menetapkan sebab-sebab jalan-jalan yang bisa membawa kepada neraka. Maka Allah pun mengutus seorang malaikat untuk melihat jalan tersebut, melihat amalan-amalan apa, sebab-sebab apa yang bisa mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun melihat hal tersebut dan kemudian kembali kepada Allah, dan ketika ditanya, bagaimana menurutmu tentang jalan-jalan menuju surga? Maka malaikat tersebut mengatakan, demi kemuliaan-Mu ya Rabb, saya khawatir kalau tidak ada dari hambamu yang bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat jalan-jalan, setelah melihat sebab-sebab, amalan-amalan, syarat-syarat yang menjadi syarat seorang hamba memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menciptakan neraka dan memerintahkan malaikat untuk melihat neraka tersebut, dan malaikat tersebut mengatakan, tidaklah seorang hamba, tidaklah seseorang dari hambamu mengetahui, mendengarkan peringatan tentang neraka, kecuali dia akan menjauhinya, kecuali dia akan memaksimalkan semaksimal mungkin untuk bisa selamat, untuk bisa melarikan diri dan menghindarkan diri dari siksa neraka yang tidak bisa digambarkan tersebut. Akan tetapi kemudian Allah menciptakan sebab-sebabnya, Allah menciptakan jalan-jalannya, Allah menetapkan sebab-sebab yang bisa menggiring manusia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun diperintahkan untuk melihat sebab-sebab tersebut, jalan-jalan tersebut. Kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan,
ketika ditanya dia mengatakan, saya khawatir kalau tidak ada dari hambamu yang bisa selamat dari neraka, setelah melihat jalan-jalan dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke neraka. Dan ketika kita melihat di kenyataan, di kehidupan nyata kita, maka kurang lebih sama dengan apa yang dipersaksikan oleh malaikat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia ketika diajak pada kebaikan, pada ketaatan, pada hal-hal yang bisa menyebabkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, berapa di antara mereka yang tertarik? Namun pada hal-hal yang bisa menjerumuskan, pada hal-hal yang bisa menyengsarakan dunia dan akhirat, mereka justru berlomba-lomba, mereka justru bergegas dan berlomba-lomba untuk mengikuti hal tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, karena kenapa hal tersebut ya bisa terjadi? Karena Nabi SAW sudah mengabarkan, huffatil jannatu bil makarih, surga, jalan menuju surga dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh tabiat manusia. Jalan menuju surga dihiasi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu dan tabiat manusia. Dan sebaliknya, wa huffati an-naru bisyahwat, dan sebaliknya neraka dihiasi, jalan menuju neraka dihiasi dengan hal-hal yang disenangi dan dicintai oleh tabiat dan hawa nafsu manusia. Maka disinilah perjuangan, disinilah keimanan dibutuhkan. Kita harus menundukkan hawa nafsu dengan keimanan tersebut. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya pada setiap hari Senin dan hari Kamis, surga tersebut, pintu-pintu surga ia dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga isbat, menunjukkan, dan pintu-pintu surga sebagaimana di hadis yang lain disebutkan, thamaniyah, pintu-pintu surga ada 8, dan sebagian ya orang-orang yang saleh dipanggil dari semua pintu tersebut. Sebagian orang saleh diberikan kemuliaan dengan memilih pintu mana yang dia ingin masuki. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya wa inna sa'yakum lasyatta, dan ini juga menunjukkan keadilan dan kemuliaan serta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pintu-pintu surga, ya tidak hanya satu pintu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam firman-Nya yang lain, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalan-amalan kalian, ibadah-ibadah kalian itu berbeda-beda, ya, bermacam-macam. Potensi kesolehan kalian berbeda-beda. Potensi kesolehan kalian bermacam-macam. Ada yang kesolehannya menonjol pada salatnya, ada yang kesolehannya menonjol pada puasanya, ada yang kesolehannya menonjol pada sedekahnya, ada yang menonjol pada ibadah-ibadah sosialnya. Dan ya, masing-masing kita punya kelebihan dalam beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pintu-pintu surga agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semakin banyak yang berpeluang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala sesuai potensi kesolehan yang dia miliki. Surga tersebut dibuka pada setiap hari Senin dan Kamis. Dan juga di hadis yang lain yang semakna dengan ini adalah amalan diangkat pada setiap hari Senin dan Kamis. Ini keutamaan hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi SAW menjaga dan menghidupkan puasa sunnah di setiap hari Senin dan Kamis. Dan beliau mensunnahkan kepada kita umatnya untuk mengamalkan puasa Senin dan Kamis. Fayukfaru likulli abdin, maka pada kesempatan tersebut, pada hari Senin dan Kamis tersebut, yukfaru likulli abdin,
maka diampuni dosa-dosa setiap hamba. Ketika para ulama kita ketika mendengarkan tentang dosa diampuni atau amalan-amalan yang bisa menjadi penghapus dosa, maka kata para ulama kita, dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, karena ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya dosa-dosa besar, apalagi sampai dosa kesyirikan, itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubatan nasuha, kecuali dengan taubatan nasuha. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang al-jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu menuju Ramadan yang berikutnya, mukaffirat fima bainahun, yaitu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Jadi Jumat yang satu menghapuskan dosa yang terjadi di antara dua Jumat. Begitupun Ramadan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Akan tetapi Nabi memberikan syarat, idza ijtunibatil kaba'ir, jika dosa-dosa besar dijauhi. Jika dosa-dosa besar dijauhi. Ini menunjukkan bahasanya dosa-dosa yang dihapus tersebut dengan amalan adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dia harus ditaubatkan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri dari dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang disebutkan ancamannya, diancam dengan neraka, diancam dengan laknat Allah, atau dijauhkan dari rahmat Allah, atau dosa-dosa yang di dunia ini ada hukum pidananya, seperti mencuri misalnya. Hukum pidana Islam bagi orang yang mencuri dipotong tangannya, berzina, dan dosa-dosa besar yang lainnya yang mesti ditobatkan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dosa-dosa besar yang kaitannya dengan hak-hak sesama manusia, maka itu lebih harus lagi untuk tidak hanya ditobatkan kepada Allah, tetapi harus dimintakan kerelaan kepada orang yang telah kita ambil haknya. Diampuni dosa-dosa setiap hamba, la yusyrik billahi syai'a, dosa-dosa hamba yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa orang yang bertauhid. Dan disinilah kaitannya dengan kaitannya dengan bab yang menjadi pembahasan kita, bahwasanya pada setiap hari Senin dan Kamis orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala berpeluang untuk diampuni dosanya. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha maksimal untuk menjaga diri dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang lainnya, atau dosa-dosa yang dia tidak sadari, berpeluang untuk diampuni pada setiap hari Senin dan Kamis, dan itu tidak didapatkan bagi orang-orang yang musyrik, dikecualikan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dikecualikan, illa rajulun atau illa rajulan, dan dikecualikan juga tidak diberikan kesempatan pengampunan di setiap hari Senin dan Kamis, rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sya'na, laki-laki, atau ketika kita mendengarkan dalam Al-Quran atau dalam hadis kata laki-laki dan tidak ada menunjukkan bahwasanya itu pengkhususan, maka masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, karena ar-rijal syaqiqu atau al-mar'atu syaqiqul ar-rijal, karena setiap hukum asalnya sama antara laki-laki dan perempuan, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya. Maka
Di hadis ini umum, laki-laki disebutkan secara lafaz tetapi masuk di dalamnya wanita dan atau perempuan. Dan dikecualikan juga laki-laki atau dikecualikan orang yang berselisih atau antara dia dengan saudaranya ada perselisihan, ada pertikaian, ada permasalahan yang menjadi sebab terputusnya silaturrahim, terputusnya mahabbah, persaudaraan di antara mereka. Fayuqal, ya, maka dikatakan kepada dua orang yang berselisih tersebut, ya, atau dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, kepada malaikat yang diperintahkan untuk mengangkat amalan tersebut, ketika dia sudah ingin mengangkat amalan orang yang berselisih tersebut, dikatakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, anziruhuma, tangguhkan dulu amalan kedua orang tersebut. Anziruhuma hatta yastaliha. Nah, tangguhkan dulu, jangan dulu diangkat amalan kedua orang tersebut hatta yastaliha, sampai keduanya berbaikan. Bahkan di riwayat yang lain 3 kali Rasulullah SAW ulangi, 3 kali Allah Subhanahu wa taala ulangi seruan tersebut kepada para malaikat yang ditugaskan untuk mengangkat amalan, anziruhuma hatta yastaliha, anziruhuma hatta yastaliha. Tangguhkan dulu amalannya, tahan dulu amalannya, jangan diangkat amalannya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dalil mengapa kita sering mengingatkan menjelang memasuki bulan Ramadan, di antara bentuk persiapan yang mesti kita persiapkan adalah persiapan ruhiyah, memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Karena kita akan beribadah, kita akan bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan, akan tetapi sangat disayangkan jika amalan kita ditangguhkan, ditahan pengangkatannya kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ada masalah dengan kita dengan saudara kita, disebabkan karena ada silaturrahim yang retak, disebabkan karena ada ukhuwah yang retak, dan kita tidak berusaha untuk memperbaiki. Baik kita yang bersalah, dan memang itulah, ketika kita yang bersalah tentunya kita yang lebih wajib untuk memulai perbaikan hubungan tersebut. Dan ketika bukan kita yang bersalah, saudara kita yang bersalah, maka disitulah silaturrahim atau orang yang betul-betul memperbaiki hubungan yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang menjaga silaturrahim. Di saat orang lain yang memutuskan, di saat saudaranya yang merusak hubungan, merusak ukhuwahnya, tetapi dia yang memulai untuk memperbaiki. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Rasulullah SAW bukanlah orang yang betul-betul dikatakan sebagai orang yang menyambung persaudaraan, menyambung ukhuwah, menyambung silaturrahim, al-mukafi, ya, orang yang membalas dengan yang sama. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, senyuman dibalas dengan senyuman, salam dibalas dengan salam, sapaan dibalas dengan sapaan, hadiah dibalas dengan hadiah, nah, kunjungan dibalas dengan kunjungan, nah, menziarahi dibalas dengan ziarah. Itu level ukhuwah yang paling standar, ya, level ukhuwah yang paling bawah. Akan tetapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innamal wasilu man wasala man qata'ahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang yang betul-betul dikatakan sebagai orang yang menyambung ukhuwah, menyambung silaturrahim adalah orang yang menyambung, orang yang memutuskan hubungan dengannya. Ini keutamaan orang yang mendahului, ia memperbaiki hubungan meskipun bukan dia yang bersalah, atau justru saudaranya yang bersalah, tetapi dia ingin mendapatkan keutamaan yang besar, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-haknya yang diambil oleh saudaranya atau kekecewaan
ya, atau kesalahan itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, yang semua akan dibalaskan nanti pada hari pembalasan. Di saat hari sampai binatang yang bertanduk, yang pernah menanduk sesamanya binatang di dunia yang tidak bertanduk pun diberikan haknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pentingnya dan tingginya kedudukan menjaga hubungan dengan sesama manusia, dan bahayanya memutuskan silaturrahim, memutuskan hubungan dengan sesama kerabat atau kaum muslimin secara umum. Ikhwani biddin, a'azakumullah. Itu secara singkat dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis dari sahabat yang mulia, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Sahih Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Dzaqa ta'mal iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Dan penggalan ini menetapkan, atau Nabi SAW mengabarkan bahwasanya keimanan, inna lil imani madzaq. Kata para ulama kita, keimanan itu memiliki rasa. Bahkan kelezatan iman, itulah kelezatan yang tidak ada duanya. Kenikmatan, kelezatan iman itulah kelezatan yang paling nikmat di dunia ini, melebihi segala kenikmatan dan kelezatan yang ada di dunia ini. Dan itu terbukti kisah orang-orang saleh terdahulu yang telah merasakan kelezatan iman, rela mengorbankan segalanya, rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan kebangsawanannya, rela mengorbankan ketenarannya, rela mengorbankan sampai rela mengorbankan nyawanya karena iman, kenikmatan iman yang mereka telah rasakan, kenikmatan iman yang mereka pertahankan. Mereka rela meninggalkan negeri yang mereka cintai. Semua yang berhijrah dari Mekah dan Madinah meninggalkan segala macam kekayaan yang telah mereka kumpulkan di Mekah, perdagangan mereka, pertanian mereka, peternakan mereka, keluarga mereka, rumah yang mereka telah tinggali dan mereka cintai, mereka tinggalkan karena ada kelezatan yang mereka rasakan di dalam dadanya, yaitu kelezatan iman yang mereka ingin tetap rasakan. Kenikmatan iman, kelezatan iman yang mereka ingin terus rasakan di dalam hati mereka. Yang mereka terhalang dari kelezatan tersebut, ketika mereka harus tetap tinggal di Mekah, maka mereka meninggalkan berbagai macam kenikmatan dunia demi tetap merasakan kenikmatan keimanan. Dzaqa ta'mal iman. Kata Rasulullah SAW, seseorang akan merasakan manisnya dan lezatnya keimanan, man radiya billahi rabba, siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, siapa yang di dalam hatinya dengan keyakinan yang jujur dan keyakinan yang ikhlas mengatakan bahwasanya dia ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, dan keridhaan itu tidaklah cukup dengan ucapan, tetapi harus dibuktikan. Keridhaan yang dibuktikan. Ketika seorang hamba ridha Allah sebagai Rabbnya, berarti dia siap dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia siap menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Dia siap untuk meninggalkan segala apa yang Allah larang, meskipun itu adalah sesuatu yang dia sangat cintai, meskipun itu adalah sesuatu yang sangat dia senangi.
dan tidak akan merasakan manisnya iman ya seseorang yang tidak meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, tidak akan merasakan manisnya iman. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan itu kesenangan-kesenangan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita meninggalkan karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan diganti dengan sesuatu yang lebih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelezatan iman. Ya, kelezatan iman. Maka mustahil seseorang hamba akan merasakan kelezatan iman di dalam hatinya selama dia masih menikmati kelezatan yang palsu, kelezatan yang sedikit, yaitu kelezatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikmati sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya, itu akan menjadi penghalang untuk seorang hamba merasakan lezatnya keimanan. Siapa yang menikmati sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik lewat pandangannya, maka akan diharamkan dari kelezatan pandangan yang halal. Ya, siapa yang menikmati memakan makanan yang haram, akan dihilangkan kelezatan iman di dalam hatinya, dan segala macam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinikmati oleh seorang hamba, maka itu akan menghilangkan dan mengikis kelezatan iman yang ada di dalam hatinya. Sekadar sejauh mana kita maksimal ya menghindarkan diri dari segala kelezatan kenikmatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekadar itu juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kelezatan iman di dalam hati-hati kita. Maka semakin wara seorang hamba, semakin berusaha dia untuk maksimal menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia senangi, maka semakin lezat ya kenikmatan iman di dalam dadanya. Maka para ulama, para salaf saleh terdahulu, di antara kelezatan iman yang mereka rasakan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah kelezatan berada di majelis ilmu, kelezatan saat mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka mereka ia mengatakan, lau alima abnaul muluk, sekiranya para putra-putra atau anak-anak kerajaan, anak-anak para penguasa tersebut mengetahui kelezatan, memahami dan mengetahui kelezatan yang ada di hati-hati kita, lajaladuna alaihi bisuyub, maka mereka akan memerangi kita, mereka akan merampas kenikmatan tersebut dengan pedang-pedang mereka. Sekiranya mereka mengetahui kenikmatan iman yang dirasakan oleh orang-orang saleh, maka mereka akan merampas keimanan tersebut, meskipun dengan ya harus mereka menghunus pedang untuk bisa merampas kenikmatan tersebut. Dan kenikmatan iman itulah kebahagiaan yang hakiki di dunia. Orang yang betul-betul bahagia di dunia adalah yang bisa mendapatkan keimanan, orang yang paling banyak porsi kenikmatan iman yang mereka rasakan. Sekadar ketaatan kita kepada Allah, sekadar itu pula kenikmatan yang kita rasakan di dalam hati kita. Maka di antara bentuk kita ridha Allah sebagai Rabb kita adalah kita ridha dengan segala perintahnya kita laksanakan. Dan di antara ciri-ciri orang yang sudah merasakan manisnya iman adalah ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah, ia sudah tidak merasakan beban, bukan lagi terasa perintah-perintah Allah, bahkan tidak hanya yang wajib, yang sunnah pun dia kerjakan, tidak lagi menjadi beban. Salat 5 waktu tidak lagi menjadi beban, puasa tidak lagi menjadi beban, ya, sedekah tidak lagi menjadi beban, menuntut ilmu tidak lagi menjadi beban, dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak lagi dirasakan sebagai beban, tetapi sudah dirasakan sebagai kebutuhan. Maka ini adalah orang yang sudah merasakan manisnya iman. Dan indikasi ya orang yang merasakan manisnya iman adalah ya orang yang
menyikapi maksiat, tidak hanya sekedar menjauhi, akan tetapi sudah di dalam hatinya sudah kebencian terhadap keimanan tersebut. Ya, semua disebutkan di hadis yang lain, ya thalathun, 3 perkara siapa yang memilikinya dia akan merasakan manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman, 3 perkara yang siapa yang mewujudkan pada dirinya dia akan merasakan manisnya iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Ya, dan memang disitulah tingkatan kecintaan. Cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah, kemudian kepada rasulnya. Siapa yang sudah betul-betul membuktikan kecintaannya kepada Allah dan rasulnya melebihi dari kecintaan daripada segalanya, maka dialah yang akan merasakan manisnya iman. Kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua yang bisa mendatangkan manisnya iman adalah ketika seseorang mencintai saudaranya, berukhuwah, bersaudara, menjaga silaturahim, la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Dia mencintai saudaranya karena kesolehannya, karena kedekatannya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda ilal kufur, adalah seseorang akan merasakan manisnya iman jika dia membenci kekufuran, membenci untuk kembali kepada dosa dan maksiat yang pernah dia terjatuh di dalamnya, kama yakrahu an yukdhawa finnar, sebagaimana bencinya, sebagaimana tidak inginnya jika dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka ini indikasi atau ciri atau sifat-sifat orang yang akan merasakan manisnya iman. Kita bersingkat hadis kita, yaitu yang pertama, orang yang merasakan manisnya iman, man radiya billahi rabba, adalah orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina, dan orang yang ridha Islam sebagai agamanya, yaitu orang yang ridha menjadikan Islam sebagai manhaj hidupnya, menjadikan Islam sebagai gaya hidupnya, sebagai pola hidupnya. Ya, indikasi seseorang telah ridha Islam sebagai agamanya adalah ketika dia siap dengan segala syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan tidak hanya siap, bahkan ya'tazzu bih, ia merasa bangga dengan keislamannya, membanggakan keislaman yang ada pada dirinya. Bukan justru ia merasa berkecil hati, merasa minder, merasa malu, waliyadzubillah. Maka kita harus membanggakan keislaman kita, tentunya dengan tunduk dengan segala apa yang datang sebagai aturan dalam agama kita, dan kita siap untuk hidup mengikuti pola hidup, gaya hidup sebagai seorang yang muslim. Kemudian yang terakhir, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agamanya, sebagai teladannya, sebagai rasulnya, sebagai nabinya, yaitu tentunya dengan memaksimalkan mutaba'ah kita, mengikuti teladan, mengikuti sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan merasa bangga dengan sunnah-sunnah yang beliau telah tinggalkan kepada kita. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru itu dari kelemahan kami secara pribadi. Jika ada yang keliru mohon diluruskan. Dan selebihnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala kekeliruan dan kesalahan tersebut. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.